Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 64. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Tanpa diketahui lebih dahulu oleh Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Ranakusuma telah melakukan satu tindakan yang menguntungkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Tetapi yang terjadi itu pun merupakan satu pengalaman tersendiri bagi Pangeran Mangkubumi. Dalam pertempuran itu, ternyata korban yang paling besar adalah justru orang-orang Surakarta sendiri. Meskipun Kumpeni mengalami kerugian yang besar, tetapi masih belum sebesar prajurit Surakarta. Sawah pun menjadi rusak. Tanaman padi yang sedang saatnya berbunga itu pun menjadi hancur terinjak kaki para prajurit, dan parit serta pematang pun pecah dan terputus oleh kaki kuda yang melingkar-lingkar dalam perang yang baru saja terjadi. Sementara itu dua senapati besar dari Surakarta telah sampiuh di medan. Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam. Yang terjadi itu bukanlah yang dikehendaki. Yang menjadi musuh utama baginya adalah Kumpeni. Meskipun Kumpeni bertempur bersama prajurit Surakarta, namun ia harus mencari jalan, bahwa sasaran utamanya adalah Kumpeni. Pengalaman itu ternyata telah mempengaruhi cara yang dipergunakan oleh Pangeran Mangkubumi untuk menghadapi Kumpeni di Surakarta. Sementara itu, selagi Pangeran Mangkubumi mempersiapkan pasukan itu untuk menarik diri, sebelum Surakarta mengambil sikap tertentu, maka Juwiring masih sibuk mencari tubuh Tumenggung Sindura. Akhirnya, Juwiring dapat menemukannya. Tumenggung Sindura yang terbaring itu masih menggenggam keris yang telah tergores di tubuh ayahandanya. Inilah keris itu, desis Juwiring. Buntal dan Arum yang masih berada di medan bersama Raden Juwiring itu pun menyaksikan betapa keris di tangan Tumenggung Sindura itu bagaikan menyala. Keris yang menurut ayah selalu dibayangi oleh dendam, berkata Raden Juwiring, keris yang sakti ini harus aku labuh sesuai dengan pesan ayahanda sebelum keris iri menuntut korban berikutnya dan berikutnya lagi. Buntal bergeser mendekat. Ia melihat sebilah keris yang nampaknya masih belum siap benar. Wilahannya yang kasar dan apalagi hulunya yang dibuat seolah-olah sekedarnya saja. Namun demikian, oleh mata wadak, meskipun bagi seseorang yang tidak mengerti sama sekali tentang keris dan wesi aji, akan dapat melihat bahwa keris itu memiliki sesuatu yang terpancar oleh tuahnya. Pangeran Mangkubumi pun kemudian meninggalkan Juwiring untuk mengatur penarikan pasukannya. Meskipun pada benturan pertama itu, pasukannya mendapat kemenangan, namun yang terjadi itu tidak akan dapat dilepaskan dengan dendam yang membara di hati Pangeran Ranakusuma. Jika Pangeran Ranakusuma tidak mengambil langkah seperti yang dilakukannya itu, maka yang dilakukan Pangeran Mangkubumi pun akan berbeda. Ia akan melakukan rencana yang telah disusunnya. Menyerang, kemudian menarik, pantas, desis Juwiring. Apa? Bertanya Arum. Bahwa keris ini berhasil menggores tangan ayahanda dan bahkan telah menyebabkan ayahanda gugur di peperangan ini, jawab Juwiring. Arum mengangguk-angguk. Ia melihat betapa keris itu seakan-akan tidak mau terlepas dari tangan Tumenggung Sindura. Namun akhirnya Juwiring berhasil mengambil keris itu dari tangan Tumenggung Sindura. Bahkan kemudian diambilnya pulau rangka yang terselip di punggungnya. Namun seperti keris itu sendiri, maka rangkanya pun ternyata sangat sederhana. Bahkan tidak pantas sebagaimana rangka keris seorang senapati besar seperti Tumenggung Sindura. Namun di dalam kesederhanaan wujud itu, ternyata keris itu adalah keris yang jarang dicari bandingnya. Mudah-mudahan keris ini tidak mempengaruhi jiwaku, berkata Raden Juwiring. Mempengaruhi bagaimana? Bertanya Arum. Keris yang bertuah akan dapat mempengaruhi mereka yang membawa atau menyimpannya, jawab Raden Juwiring. Namun kemudian Buntal menyahut, ya. Wesi aji memang mempunyai pengaruh tertentu kepada pemiliknya atau orang yang menyimpannya. Namun hal itu tergantung pula kepada setiap pribadi yang bersangkutan. Jika pribadi yang bersangkutan cukup kuat dan mapan, maka tidak akan ada pengaruh yang dapat mengguncangkan kepribadian itu. Nah, bukankah begitu? Arum menambahnya, bukankah ayah pernah berkata bahwa kematangan pribadi akan sangat berarti bagi perkembangan jiwa kita selanjutnya? Aku kira termasuk kemungkinan pengaruh wesi aji seperti yang dikatakan oleh Raden Juwiring itu. Sebut namaku. Bukankah kita bersaudara, desis Juwiring? Arum menarik nafas dalam-dalam.
Sementara itu Juiring berkata, mudah-mudahan pribadiku cukup besar untuk mengatasi pengaruh keris yang luar biasa milik Tumenggung Sindura dari yang telah merenggut jiwa ayahanda. Dengan keyakinan yang teguh, sahut Buntal. Raden Juiring mengangguk-angguk. Katanya, pusaka ini tidak akan terlalu lama berada di tanganku. Aku harus segera melabuhnya tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga keris ini tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, yang akan dapat menjadi saluran dendam yang tersimpan di dalam keris ini. Buntal mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Raden Juiring harus melakukannya dengan baik dan sangat berhati-hati. Bahkan Raden Juiring pun harus menjaga, agar dirinya sendiri tidak terdorong ke dalam satu keinginan untuk memiliki pusaka yang jarang ada bandingnya itu. Dalam pada itu, ternyata Pangeran Mangkubumi telah selesai dengan mengatur pasukannya. Mereka yang mendapat tugas untuk mengumpulkan para korban pun telah selesai pula. Karena itulah, maka Pangeran Mangkubumi pun segera membawa pasukannya meninggalkan medan. Ada juga terbersit keraguan-raguan untuk meninggalkan korban lawan begitu saja. Namun Pangeran Mangkubumi tidak mempunyai waktu lagi. Ia pun masih tetap memperhitungkan kemungkinan pasukan Surakarta dan Kumpeni akan datang dalam kekuatan yang berlipat. Tetapi Pangeran Mangkubumi pun percaya bahwa hal itu tentu sudah diperhatikan pula oleh para prajurit Surakarta dan mungkin orang-orang yang berada di padukuhan terdekat. Tetapi sudah tentu bukan Pandan Karangnangka yang telah kosong. Karena itulah, maka sejenak kemudian pasukan Pangeran Mangkubumi pun membawa pasukannya ke tempat yang sudah ditentukan, yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpenting saja. Namun dalam pada itu, pasukan Pangeran Mangkubumi justru telah bertambah. Para prajurit Surakarta yang semula berada di bawah pimpinan Pangeran Ranakusuma dan sebagian dari pasukan berkuda yang berada di bawah pimpinan Raden Juiring pun telah berada di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi. Kita sudah melangkah, berkata Pangeran Mangkubumi, kita tidak akan dapat surut lagi. Dengan demikian, maka setiap orang yang telah menempatkan diri ke dalam pasukan Pangeran Mangkubumi pun menyadari bahwa peperangan demi peperangan akan terjadi. Pertempuran-pertempuran yang seru masih akan menunggu kapanpun. Dalam pada itu, yang menjadi angan-angan Buntal adalah justru padepokan Jati Aking. Mungkin para senapati di Surakarta dan para perwira Kumpeni yang cerdas akan sempat mengurai peristiwa yang baru terjadi. Di dalam pasukan Surakarta, Pangeran Ranakusuma telah memberontak bersama anaknya Raden Juiring. Sementara Raden Juiring mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Jati Aking. Tidak mustahil bahwa para perwira di Surakarta dan para perwira Kumpeni pada akhirnya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa jalur yang telah membocorkan rencana Surakarta dan Kumpeni menyerang Pandan Karangnangka adalah Pangeran Ranakusuma lewat putranya Raden Juiring yang menyampaikan berita itu melalui padepokan Jati Aking. Karena itu, di dalam perjalanan meninggalkan bekas arena itu Buntal berbisik kepada Raden Juiring, apakah kita tidak berusaha untuk mengamankan Jati Aking? Maksudmu? Bertanya Raden Juiring. Buntal pun kemudian menguraikan pendapatnya tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Lalu katanya, bukankah Rarawarih berada di Jati Aking pula? Ya, sahut Juiring. Jika hal itu diketahui oleh para petugas sandi dari Surakarta, maka mungkin akan dapat membahayakan keadaannya dan seluruh isi padepokan. Raden Juiring mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Buntal itu akan dapat terjadi. Karena itu, maka ia pun bertanya, bagaimana menurut pertimbanganmu Buntal? Kita pergi ke Jati Aking. Kemudian kita akan menyusul pasukan Pangeran Mangkubumi, jawab Buntal. Raden Juiring mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku akan mohon izin Pamanda Pangeran. Jika Pamanda Pangeran mengizinkan, aku sependapat bahwa Warih pun harus diselamatkan di samping ayah Danatirta sendiri. Demikianlah menurut pertimbanganku, sahut Buntal. Raden Juiring pun kemudian menghadap Pamanda Pangeran Mangkubumi untuk menyampaikan permohonannya, agar ia diperkenankan untuk melihat keadaan adik perempuannya lebih dahulu. Pangeran Mangkubumi berpikir sejenak. Kemudian katanya, bertemulah dengan Ki Wandawa. Katakan niatmu dan katakan pula kepadanya, bahwa kau sudah menyampaikan permohonan itu kepadaku. Hamba Pamanda, sahut Raden Juiring. Ia pun mengerti, bahwa dalam beberapa hal yang menyangkut persoalan sandi dan pengamanan ada pada Ki Wandawa, sehingga karena itu, maka Raden Juiring pun segera menemui Ki Wandawa yang berjalan tidak terlalu jauh di belakang Pangeran Mangkubumi.
Raden akan pergi bersama kedua anak Jati Aking itu? Bertanya Ki Wandawa. Ya Paman, jawab Juwiring. Baiklah. Jika Raden akan pergi ke Jati Aking, aku persilahkan segera. Kemungkinan seperti yang Raden cemaskan itu memang dapat terjadi. Karena itu, daripada Raden akan datang bersama petugas sandi dari Surakarta, lebih baik Raden datang lebih dahulu. Menurut pendapatku, padepokan itu memang harus diselamatkan seperti yang Raden maksudkan. Raden Juwiring tidak kembali lagi kepada pamandanya, karena Ki Wandawa sudah mengatakan bahwa ia sendirilah yang akan menyampaikannya kepada Pangeran Mangkubumi. Karena itulah, setelah Raden Juwiring menyerahkan pasukannya bekas sebagian dari pasukan berkuda, kepada Ki Wandawa agar ditunjuk pimpinan yang akan menggantikan untuk sementara, maka Raden Juwiring pun mohon diri bersama Buntal dan Arum untuk pergi ke Jati Aking, karena menurut Pangeran Ranakusuma, sesaat sebelum segalanya terjadi, Warih telah diserahkan kepada Ki Dipanala untuk dibawa ke padepokan Jati Aking. Hati-hatilah, pesan Ki Wandawa, keadaan sudah menjadi semakin gawat. Tentu akan terjadi semacam perlombaan, siapakah yang bertindak cepat antara pasukan Surakarta bersama Kumpeni dan pasukan Pangeran Mangkubumi. Selain itu, akan terjadi pula pacuan ketajaman penglihatan dan kecerdasan nalar antara para petugas sandi dari kedua belah pihak, karena hal itu akan ikut menentukan akhir dari setiap peristiwa. Terima kasih, jawab Raden Juwiring, aku mohon restu. Mudah-mudahan yang akan terjadi selalu berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah, ketiga orang itu pun segera meninggalkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Mereka mengambil arah memintas langsung menuju ke padepokan Jati Aking. Seperti pesan Ki Wandawa, mereka harus segera sampai ke padepokan itu sebelum justru para prajurit Surakartalah yang datang lebih dahulu. Ketiga anak-anak muda itu berpacu dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang jalan, beberapa orang petani melihat dengan hati yang berdebar-debar. Mereka telah mengetahui bahwa baru saja terjadi perang yang mengerikan. Beberapa orang yang melihat peristiwa itu pada sisa-sisanya di pagi hari, telah menceritakan hal itu kepada setiap orang yang dijumpainya. Dengan demikian maka berita itu segera meloncat dari mulut ke mulut, merayap ke seluruh daerah yang luas. Tetapi ketiga anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Bahkan semakin lama kuda mereka seolah-olah berlari semakin cepat menuju ke padepokan Jati Aking. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh Pangeran Ranakusuma, Warih memang sudah berada di padepokan Jati Aking. Ki Dipanala yang mendapat tugas untuk mengantarkannya, telah menyerahkan gadis itu kepada Kiai Danatirta demi keselamatannya. Lalu, apa yang akan kau lakukan Ki Dipanala? Bertanya Kiai Danatirta. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku tidak akan berani kembali ke Istana Ranakusuman lagi, justru setelah peristiwa itu terjadi. Meskipun aku belum tahu bagaimanakah akhir dari peristiwa yang tentu akan sangat mendebarkan itu. Namun aku sudah dapat membayangkan bahwa Istana Ranakusuman akan ditutup oleh Kumpeni. Bagaimana dengan keluargamu? Bertanya Kiai Danatirta. Aku sudah membawa mereka pergi sehari sebelumnya, jawab Ki Dipanala, mereka berada di desa terpencil tempat asalnya. Kiai Danatirta mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi bagaimana menurut pertimbanganmu tentang padepokan kecil ini? Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Karena Rara Warih berada di dalam, maka Ki Dipanala pun kemudian berkata, Pangeran Ranakusuma telah memilih jalan yang paling dekat. Bersama Raden Juwiring ia telah menentukan sikap. Karena itu, maka memang tidak mustahil, bahwa padepokan ini akan berada dalam putaran perhitungan para perwira prajurit Surakarta dan Kumpeni. Mereka tentu akan menghubungkan dengan masa lampau Raden Juwiring. Ia pernah berada di padepokan ini. Dengan demikian, maka pengkhianatan Pangeran Ranakusuma menurut pendapat mereka, tentu disalurkan lewat anak laki-lakinya dan hubungan itu akan dilakukan melalui padepokan ini. Kiai Danatirta mengangguk-angguk. Katanya, kita akan menunggu hasil dari pertempuran yang tentu sudah berlangsung atau bahkan masih berlangsung pagi ini. Mungkin pasukan Pangeran Mangkubumi ikut terlibat ke dalam pertempuran itu, tetapi jika Pangeran Mangkubumi telah meninggalkan padukuhan itu, dan tidak melihat apa yang terjadi, maka kemungkinan yang paling pahit akan terjadi atas Pangeran Ranakusuma dengan seluruh pasukannya. Kiai Danatirta menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, tetapi aku kira Pangeran Mangkubumi masih meninggalkan sebagian pasukannya seandainya ia benar-benar meninggalkan dan mengosongkan padukuhan itu.
Namun menurut perhitunganku, Pangeran Mangkubumi akan mempergunakan cara yang terbiasa dikatakan dan dalam latihan-latihan dipergunakan, adalah cara menyerang dan kemudian menghilang. Dengan pasukan kecil, Pangeran Mangkubumi akan berhasil menjatuhkan korban yang cukup besar. Jika masih ada pasukan Pangeran Mangkubumi di tempat itu, mungkin keadaan akan berbeda. Mungkin Pangeran Ranakusuma dan pasukannya akan mendapat bantuan betapapun kecilnya. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Kiai Danatirta berkata, jika demikian, maka bukankah sebaiknya kita mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan? Sudah tentu, jawab Ki Dipanala, tetapi apa yang dapat kita lakukan selain menyelamatkan diri? Jika beberapa utusan sandi datang kemari dan menangkap kita, maka apakah kita akan dapat mengelak? Jika yang datang hanya 1 atau 2 orang saja, kenapa kita harus bercemas hati? Bertanya Ki Danatirta pula, jika yang datang 10 orang dan terpilih pula. Apakah para cantrik akan dapat berbuat sesuatu? Desis Ki Dipanala. Kiai Danatirta mengangguk-angguk. Lalu katanya, jalan yang paling baik memang menghindar. Apakah kita akan meninggalkan padepokan ini? Kiai Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi Kiai memang harus mengambil langkah-langkah tertentu. Kiai Danatirta menyadari gawatnya keadaan. Memang tidak mustahil, bahwa para perwira di Surakarta akan melihat padepokan ini sebagai salah satu tempat yang menjadi jalur hubungan antara orang-orang dalam dengan mereka yang dianggap telah memberontak, justru karena sikap Pangeran Ranakusuma dan Raden Juiring yang diketahui pernah tinggal di padepokan ini. Karena itu, maka Kiai Danatirta pun berkata, baiklah. Aku akan memberitahukan kepada para cantrik, untuk sementara biarlah mereka kembali ke rumah masing-masing. Padepokan ini memang harus dikosongkan. Lalu, Kiai Danatirta sendiri akan pergi kemana? Bertanya Ki Dipanala. Kiai Danatirta menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak tahu. Tanpa putri yang diserahkan oleh Pangeran Ranakusuma, aku akan dapat mencari tempat untuk diri sendiri. Aku dapat menemui Kiai Sarpasrana dan berada di dalam lingkungannya. Tetapi dengan Putri Warih, aku harus mendapatkan tempat yang baik dan terlindung. Tidak mustahil bahwa Kumpeni akan berbuat licik dengan menangkap putri itu untuk dipergunakan sebagai jaminan, agar Raden Juiring menyerahkan diri. Memang mungkin sekali, berkata Ki Dipanala. Aku akan memikirkannya kemudian, desis Ki Danatirta. Sekarang, aku akan memanggil para cantrik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan padepokan ini. Silahkan Kiai, jawab Ki Dipanala. Sementara itu, mungkin ada pikiran yang baik bagi Kiai Danatirta. Kiai Danatirta mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bangkit dan melangkah dengan langkah lesu ke ruang belakang. Seorang cantrik yang kebetulan lewat dipanggilnya. Katanya, panggillah kawan-kawanmu. Aku ingin berbicara dengan kalian semuanya. Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun melangkah surut. Kawan-kawannya pun menjadi heran. Nampaknya ada persoalan yang sangat penting yang akan disampaikan kepada mereka. Biasanya Kiai Danatirta tidak pernah bersikap demikian sungguh-sungguh dan rasa-rasanya bahkan agak menyimpang dari kebiasaannya. Tetapi para cantrik itu pun akhirnya berkumpul pula. Bahkan rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kiai Danatirta itu. Namun akhirnya, dengan hati yang berdebar-debar para cantrik itu mendengar betapa gawatnya keadaan. Dengan hati-hati Kiai Danatirta berusaha untuk menjelaskan persoalannya tidak menyangkut kalian masing-masing. Tetapi sebaiknya kalian memaklumi. Keadaan tidak menentu sekarang ini akan dapat menyulitkan kalian. Karena itulah, maka untuk sementara, aku anjurkan, agar kalian pulang ke rumah masing-masing. Sudah barang tentu hanya untuk sementara. Pada saatnya, aku akan memanggil kalian kembali ke padepokan. Para cantrik itu menjadi semakin gelisah. Tetapi mereka pun sudah mendengar kemelut yang terjadi di Surakarta. Namun mereka tidak mengetahui dengan jelas hubungan yang langsung antara kemelut itu dengan padepokan mereka, sehingga mereka harus meninggalkannya. Tetapi mereka pun menyadari, seandainya tidak ada masalah yang sangat penting, maka Kiai Danatirta tentu tidak akan memperlakukan mereka demikian. Karena para cantrik itu nampaknya masih saja termangu-mangu, maka Kiai Danatirta itu pun berkata, jangan menjadi bingung atau kehilangan pegangan. Keadaan memang menghendaki demikian. Pada saatnya semuanya akan lampau.
Dan kalian akan berada di padepokan ini kembali dengan damai, kapan Kiai? Bertanya seorang cantrik. Kiai Danatirta tersenyum. Jawabnya, aku tidak dapat menjawab. Tetapi kita akan berdoa bersama-sama, agar saat itu segera akan datang. Kecewa dan gelisah membayang di setiap wajah para cantrik. Namun Kiai Danatirta menekankan, untuk kepentingan kalian, segeralah bersiap. Kalian tidak mempunyai waktu banyak. Hari ini kalian harus sudah meninggalkan padepokan kecil ini. Dengan demikian, betapapun perasaan kecewa menghentak dada para cantrik, namun mereka pun segera kembali ke bilik masing-masing. Mereka mempersiapkan barang-barang milik mereka yang pada umumnya tidak banyak. Hanya beberapa lembar pakaian yang mereka pergunakan dalam kehidupan mereka yang sederhana di padepokan itu. Sementara para cantrik mengemasi barang-barangnya, Kiai Danatirta telah berada kembali di pendapa. Dengan sungguh-sungguh ia masih saja berbincang dengan Ki Dipanala tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Rarawarih muncul dengan ragu-ragu ke pendapa. Dengan tatapan mata yang penuh pertanyaan dipandanginya Kiai Danatirta dan Ki Dipanala berganti-ganti. Marilah Putri, apakah ada sesuatu yang ingin Putri katakan kepada kami? Bertanya Kiai Danatirta. Rarawarih termangu-mangu. Namun kemudian terloncat pertanyaannya, Kiai, apakah para cantrik akan pergi meninggalkan padepokan ini? Bersambung ke jilid 65. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.